Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bursa, apa kabar? Hari ini mengawali perdana Lincak Pak Karso. Apa itu Lincak Pak Karso? Lincak Pak Karso adalah forum untuk kita berbicara dari hati ke hati, membicarakan masalah aktual dan sekaligus menyodorkan solusi-solusi yang insya Allah bermanfaat untuk kebijakan publik, untuk kemaslahatan umat, dan tentu saja untuk menyegarkan pikiran-pikiran kita. Assalamualaikum Pak Karso. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat masih. Iya, matur nuwun. Ya. Nyun sewu, saya sowan di tengah hujan deras. Iya. Dan pemirsa jangan kaget, acaranya itu di ruang yang memang alami, tidak kita setting macam-macam, sehingga kalau ada gemericik air, suara angin, atau suara ayam jantan yang ikut menyapa pemirsa, jangan kaget. Memang lingkungan kami seperti ini, dan itu originalitas kita sebetulnya. Nun sewu Pak Karso, kalau boleh kita ngobrol ya. Kita kan insya Allah mau menyambut Ramadan. Ya. Sebuah bulan yang istimewa, sebuah bulan yang suci, dan insya Allah ketika kita melakukan kebajikan dan ibadah akan mendapatkan pahala dari Allah. Apa makna sebetulnya bulan Ramadan itu dari sisi agama, Pak Karso? Ya, kita kan punya 12 bulan ya, Mas Is, ya. Iya. Dalam pemahaman orang Islam, kita seluruhnya begitu ya. Ini kan dari 12 bulan itu, satu bulan itu disebut Sayyidus Suhur ya, artinya adalah penghulu dari semua bulan. Itu artinya pemirsa, ini adalah bulan yang memang istimewa begitu. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, para pemirsa ya. Kami semua, seluruh keluarga bisa menjalankan ibadah Ramadan bagi pemeluk agama Islam ya, terutama dan juga agama-agama lain bisa memberikan kesempatan, mendukung untuk supaya ibadah Ramadan umat Islam bisa berjalan dengan baik. Iya. Dan kita bersyukur bahwa di tahun ini kita berkesempatan menemui Ramadan kembali. Betul. Tapi kira-kira ibarat menyambut tamu istimewa Pak Karso, ada hal yang harus kita persiapkan dari diri kita, dari hati kita, atau kita lalui saja sebagai sebuah rutinitas begitu. Di Jawa ini sekarang ini jalan-jalan Solo terutama ya, atau Jawa Tengah pada umumnya itu kebak jalan-jalan karena itu nyadran misalnya nyadran itu kan sebenarnya sudrun itu artinya dada. Asal katanya sudrun itu membersihkan dada, artinya mempersiapkan menyambut Ramadan itu tadi ya, supaya nanti dalam keadaan yang hatinya suci bersih gitu ya ini. Karena memang sebagai apa istilahnya tadi penghulu bulan-bulan dari 12 tadi itu Allah menjanjikan Ramadan itu istilahnya pahala ibadahnya dilipat gandakan, luar biasa. Lalu ada misalnya doa-doa dikabulkan, Masya Allah. Ini. Kemudian ada lagi misalnya kalau ada dosa diampuni, kalau mau istighfar dan minta ampun itu ya. Kemudian lagi misalnya orang diam saja gitu, artinya menang saja bahasa Jawanya gitu, itu dianggap tasbih gitu kan. Artinya mensucikan kepada kebesaran Allah. Kemudian yang paling utama sering menjadi semacam pandangan orang itu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Artinya berarti segala kejelekan ditutup, artinya dibatasi, dan kemudian kebaikan-kebaikan dibuka sedemikian rupa, kira-kira begitu. Nah ini termasuk katanya setan-setan dibelenggu. Nah ini adalah sesuatu yang menurut saya perlu diberikan tafsir gitu ya, supaya orang bisa menjalankannya dengan benar dan kemudian secara baik. Betul. Nah, itu dalam konteks menyambut Ramadan, saya kira ya bagaimana supaya makna-makna bulan Ramadan yang menjadi penghulu bulan tadi, punya keistimewaan tadi, kita siapkan sedemikian rupa. Caranya pun bagaimana itu? Jadi tadi misalnya diri pribadi kita itu. Kalau bahasa Jawanya tadi sadranan, tadi artinya mensucikan diri. Itu berarti mendekatkan diri kepada
Allah Tuhan yang Maha Kuasa, seperti itu ya. Nah, kalau Ramadan kan yang jelas misalnya kegiatan-kegiatan Ramadan itu yang sering ya Mas ya. Sering. Puasa kan? Puasa. Ya, jelas puasa. Puasa ini mempunyai nilai adalah belajar, termasuk orang yang tidak miskin pun kan juga kemudian mencegah tidak makan dan tidak minum seperti itu. Jadwalnya pun ditentukan, gitu kan seperti itu. Nah, kemudian ini ada yang do dan don't ya. Gitu. Jadi ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini yang boleh menapa mawon Pak Karso? Nah, kayak yang boleh tentu kan dalam konteks makan tadi ya, tentu tidak boleh. Artinya pada saat jam, katakanlah mulai dari imsak fajar sampai nanti maghrib kan. Nah, kalau malam kan boleh misalnya makan seperti itu, nggak ada halangan gitu misalnya. Termasuk kalau yang sudah sepuh seperti kita dewasa yang sudah punya istri juga boleh hubungan suami istri juga nggak ada masalah kalau sudah malam ya, seperti itu seperti itu kan nah, kayak begitu. Nah, tapi lebih dari itu yang perlu disiapkan oleh kita adalah kesiapan batin, kesiapan untuk kemudian tadi misalnya kita gini, misalnya ada ungkapan bahwa malamnya Ramadan itu adalah sesuatu yang apabila orang memanfaatkannya itu akan mendapat ganjaran yang luar biasa. Nah, seperti itu. Nah, itu misalnya kita kan menyelenggarakan apa yang disebut dengan salat tarawih, nanti ada kegiatan-kegiatan misalnya mendengarkan ceramah-ceramah gitu kan, gitu. Kalau anak-anak sekolah yang masih SD atau SMP biasanya kalau boleh tanda tangan bukti seperti itu misalnya. Itu juga baik seperti itu misalnya, kemudian malamnya tadarus Al-Quran sampai nanti sholat tarawih atau mungkin juga malamnya bisa tahajud sampai akhirnya pagi, kemudian subuh sholat jamaah, seperti itu ya. Nah, kemudian dan seterusnya sampai nanti 30 hari. 30 hari. Nah, ini adalah ritual yang di dalam Islam itu semua amalan manusia itu adalah untuk dirinya, tapi khusus puasa katanya untuk Allah. Nah, itu artinya berarti luar biasa di situ Mas. Artinya bahwa yang namanya puasa ini luar biasa menurut saya. Karena itu orang mempersiapkan dengan sungguh-sungguh gitu. Bahkan ada, saya mungkin baca artinya saja, itu barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala atau ridho dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Itu hadis. Kalau nggak salah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu artinya bahwa tadi setan-setan dibelenggu dan sebagainya seperti itu, saya kira menjadi sesuatu yang motivasi kita untuk buat baik. Gitu. Jadi sobat pemirsa, tadi sudah kita garis bawahi dawuhnya Pak Karso, ada yang do dan don't. Artinya boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tapi Pak Karso kan seringkali juga sebagai satu persoalan ibadat, diharapkan pancaran kebaikan puasa ini juga tercermin dalam perilaku sosial. Itu apa seperti itu atau pengertiannya seperti apa? Ya, kalau dalam pikiran saya hasil dari puasa nanti itu akan bisa dibuktikan terjadinya semacam perubahan ya. Jadi kan puasa itu bagaikan masuk kawah condro jempol itu di situ dididik. Ini kan istilahnya itu adalah bulan pendidikan. Bulan mendidik orang menjadi baik. Gitu. Artinya saya masih janjane ngono kabeh menungso aslinya apik.
Apa? Semua orang itu aslinya bagus. Hanya karena tempat lupa dan salah. Ya, kadang-kadang terus ya itu. Nah, karena kesalahan-kesalahan itu memang terjadi dalam proses hidup, maka dicuci kira-kira selama Ramadan itu. Bahkan sebenarnya kalau saya mengibaratkan itu, kalau cara Jawa ya kayak topo ya. Oh, topo ya. Ini kan bertapa selama satu bulan, kemudian supaya menjadi bagus ya, itu kan ya, menjadi bagus dari apa-apa yang seharusnya tidak tadi dun ya dun itu ya. Nah, kemudian yang melakukan yang do saja seperti itu. Nah, ini bagus sekali karena topo tampangannya katakanlah dijak ayal-ayalan, dijak omong sing rapati apik dan sebagainya pun alias mood diam saja. Gitu. Jadi artinya bertapa itu adalah sesuatu yang diusahakan sedemikian rupa supaya ya khatam gitu. Kalau mengasosiasikan hewan itu menurut saya seperti hanya kupu. Nah, kupu itu kan jadinya bagus ya, itu ya, artinya bagus. Tapi kupu itu menjadi bagus, itu ada proses topo nih. Kan dari entung kan. Untung yang orang juga kadang takut melihat itu. Jadi proses bertapa menjadi entung akhirnya menjadi kupu tadilah, saya kira itu kita bisa asosiasikan seperti itu. Makanya alias mood dijak omong apa pilih menang wae bahasa. Tapi Pak Karso, kalau kita sudah puasa sebaiknya diam saja, apa berarti boleh kita tidak produktif untuk berkarya? Artinya diam tadi artinya kalau diajak sing ora apik-apik. Gitu. Kalau diajak yang apik-apik, no. Saya tidak mau gitu. Tapi artinya puasa itu tidak mengurangi produktivitas umat Islam yang melakukan ibadah puasanya. Dan tadi karena ini adalah bagian dari mendidik diri sendiri tapi ke depan juga kalau bisa itu sebenarnya mendidik diri tapi sekaligus untuk lingkungannya yang paling dekat ya keluarganya, Nah, kemudian lingkungan sosial sekitarnya seperti itu. Nah, kalau seperti itu kan misalnya dari dirinya baik, lingkungan terdekatnya bagus, keluarganya bagus, lingkungan sosialnya bagus, akhirnya lama-lama masyarakat kan bagus semua gitu ya. Bahkan mungkin negara juga bagus semua lah. Mari kita jadikan puasa ini untuk memperbaiki diri, memperbaiki lingkungan kita, bahkan mungkin bangsa dan negara kita seperti ini untuk menjadi bagus gitu menurut saya. Jadi semangat berpuasa ini tadilah menurut saya kita niati bersama-sama, karena tadi dengan banyak hal yang keistimewaan kita nikmati bersama. Jadi kalau memang malam kita harus tahajud, tarweh. Gitu. Saya seperti itu Kemudian semua sholat 5 waktu kita jalankan semua, gitu ya. Hal-hal yang tidak boleh jangan dijalankan. Yang sing wis kebatut ya rapopo, tapi ora usah dibaleni meneh. Diulangi lagi kira-kira seperti itu misalnya. Nanti akhirnya selama 30 hari nanti kembali kepada fitrahnya manusia. Itu semua orang itu pada dasarnya fitrahnya itu adalah baik. Dan saya Pak Karso, untuk yang terakhir saya mau tanya, kemarin itu kan sempat beredar ada anggapan Indonesia gelap ya. Nah, tadi kan dari kawah condro di mukanya bulan Ramadan ada aktivitas positif lalu membawa kebaikan seperti indahnya kupu-kupu itu. Tadi Pak Karso juga ngendiko kalau itu harus juga bermanfaat untuk negara ini gitu. Betul, itu kira-kira apa yang ingin Pak Karso sampaikan sehubungan dengan hal itu? Interpretasi gelap atau terang itu kan tergantung masing-masing. Ya harapan kita kalaulah
nanti misalnya betul selama ini gelap, mudah-mudahan kalau seluruh umat Islam yang mayoritas adalah penduduk di Indonesia ini semua baik dan mohon maaf ya, misalnya dari pejabatnya tingkat tinggi sampai bawah itu kan ya rata-rata ya Islam ya. Kalau semua kemudian masuk dalam kawah Condro Timuko ya, Ramadan pada tahun ini mudah-mudahan nih betul-betul kalau mensuci ya kira terbasuhkan semua dan akhirnya bersih, dan kemudian Indonesia terserahkan ke depan menjadi tidak gelap, amin, menjadi terang gitu. Sobat pemirsa, ada wisdom yang sangat mengena dari Pak Karso tadi ya. Saya sarikan ada 3. 1, kita perlu mempersiapkan diri agar bisa do and done. Apa yang bisa kita lakukan selama beribadah di bulan Ramadan. Yang kedua, bulan Ramadan adalah di mana aktivitas kebaikan dilakukan, ibadah berpahala, dan semua itu sudah ditetapkan hanya Allah yang dapat menilainya. Yang ketiga, kebaikan berpuasa semoga bisa membawa kebaikan pula untuk diri pribadi, keluarga, masyarakat, dan seluruh bangsa ini. Matur nuwun Pak Karso, obrolannya sangat asik, tapi kita harus menyudahi karena hujan semakin deras. Lain waktu kita sambung lagi. Matur nuwun. Sobat pemirsa, demikian perbincangan hangat kami dengan Pak Karso dalam forum Lincah Pak Karso. Kita jumpa lagi insya Allah di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.